Kacau balau, ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab, ngumumin jadi mufti pembata nasab Ba'alwi. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah Duriyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait video yang beredar dari perkataan Bapak Rizik Syihab, di mana Bapak Rizik Syihab itu menyindir 4 orang saat berceramah di depan jamaahnya, di depan muhibinnya, yaitu yang isinya adalah itu mencaci maki, menjelek-jelekkan, yaitu 4 orang. Yang pertama adalah pendangdut menjadi ahli nasab. Padahal Bang Haji Rhoma Irama ini tidak pernah mengklaim dirinya ini ahli nasab. Tapi Bang Haji Rhoma Irama ini mengundang pakar nasab seperti Kiai Imad Al-Bantani, lalu kemudian tentang masalah tes DNA yaitu Dr. Sugeng dan lain-lain. Nah, lalu kemudian yang kedua ini adalah mantan menteri, yaitu Bapak Mahfud MD juga dijelek-jelekan oleh Bapak Rizik Syihab. Dan yang ketiga adalah Dr. Sugeng disebut Bapak Rizik Syihab ini sebagai peneliti ikan cupang, DNA cupang gitu ya teman-teman. Yang keempat adalah yaitu masih anggota DPR, yaitu seorang wanita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi Bapak Rizik Syihab ini sudah mulai stres ya teman-teman, karena tidak bisa membantah ya, yaitu tentang terkait tesisnya Kiai Imad. Nah, maka dari itu Bapak Rizik Syihab ini memprovokasi kaum muslimin karena meminta dukungan agar supaya apa? Agar supaya Bapak Rizik Syihab ini diakui yaitu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kacau balau, ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab, ngumumin jadi mufti pembata nasab Ba'alwi. Kapan ngajinya? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ada lagi betina partai, masih ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alwi. Saudara, habis Ba'alwi dikaki maki. Saudara, anu nggak ngerti agama jangan bicara agama. Betul, betul. Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Udah. Nah, teman-teman, beginikah ya akhlak yang mengaku dirinya ini adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngakunya ulama ya, ngakunya ngerti agama ya teman-teman. Tapi ketika menyampaikan ya ilmu agama malah seperti ini. Yang disampaikan adalah malah mencaci maki kaum muslimin. Ya, kalau Bapak Rizik Syihab ini memiliki bukti secara sejarah, secara kitab nasab, kitab sezaman, dan tes DNA, ya udah buktikan saja, ngapain harus marah-marah. Biasanya yang marah-marah ini malah keturunan yang KW, yang palsu. Kalau benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pasti akan santai dalam menyampaikan, nggak usah marah-marah ya, apalagi menjelek-jelekkan. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, buktikan saja ya, nggak usah sampai ngotot-ngotot, marah-marah. Nah, itu malah menunjukkan bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal tes DNA ya. Tapi semestinya Bapak Rizik Syihab itu sudah tahu kalau tes DNA-nya itu hasilnya bukan C1. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tanggapan yaitu dari Kiai Nur Ihya yang dimana beliau ini akan membongkar ya bahwasanya DNA Bapak Rizik Syihab ini apakah mengarah ke DNA Arab? Apakah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, oke teman-teman,
Mari kita simak video yaitu dari penjelasan Kiai Nur Ihya. Jadi marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustaz kok tahu ya, saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Asyirah. Kitab Khidmatul Asyirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Asyirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhairah. Ini pegangan utama dari Rabitul Alawiyah. Harus punya. Nah, teman-teman, seperti Kiai Nur Ihya ini ya, jadi ada datanya ya, ada kitabnya. Bukan seperti Bapak Rizik Syihab ya, hanya marah-marah lalu kemudian menjelekkan. Tentunya hal ini sangat jauh sekali dengan akhlak yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan menelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian Duriyah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan, saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan ya enggak. Lalu apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Syihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Syihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai ya. Sesuai dengan perkiraan. Yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab. Bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muthalib ya, tapi berasal dari ras yang lain. Ini pernah di setting tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitul Alawiyah ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab atau Syihab, keluarga Syekh Syihab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201. Tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling ya taat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab dari keluarga marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai duriyah Nabi harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syihab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah duriyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriah ya, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad ada 5 generasi. Anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar. Dalam satu abad 100 tahun. Coba dengan ingatlah. 45, merdeka bangsa Indonesia, 1945. Sampai sekarang belum ada satu abad. Ketika mbah kita, lahirnya tahun 1945. Jenengan cek sekarang. Anaknya, ya kan, punya.
anak, punya cucu, punya buyut. Kakak saya yang paling barep itu umurnya 61 tahun meninggal dunia. Satu, ya. Kakak saya sudah memiliki anak, ya, umur 40 tahun. 40 tahun. Dua, anaknya kakak saya memiliki anak sendiri yang berumur 14 tahun. 3 generasi kan. Ditambah kakak saya berarti 4. Ditambah bapak saya berarti 5. Dalam jangka waktu 100 tahun ini menurunkan 5 generasi. Ini sesuai dengan hitungan dari Fatimah Husain Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Baqir. Normal. Karena Muhammad Al-Baqir lahir tahun 59 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. Umurnya cuma 55 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena peperangan. Dulu itu orang harus saling menundukkan satu sama lain. Siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Hukum rimba. Terus sampai ke Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, ini mulai ada keteledoran. Entah itu sengaja dari Rabithah Alawiyah atau dari pihak Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri. Yakni ketika sampai pada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu lahirnya tahun 260 Hijriah disebutkan di silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. 260 Hijriah itu tidak sesuai dengan sejarah dan kitab nasab yang ada. Karena masih simpang siur kebenarannya. Ada yang mengatakan 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal menurut mereka kaum Alawi itu dengan nama Ahmad Al-Muhajir, 241 Hijriah lahirnya. Ada sebagian yang mengatakan 260 Hijriah. Ada lagi dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir itu 273 Hijriah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Nuh, ya, itu 273, tapi lebih cenderung ke 260-an. Ada yang mengatakan 279 Hijriah. Menurut cerita dari kalangan internal Syiah yang ada di Irak itu bahkan justru 210-an Hijriah. Jadi ada 5-6 versi tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Mana yang benar? Mana yang benar? Padahal di tahun 235 Hijriah Imam Ahmad itu pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni yang bernama Imam Ali Al-Hadi di desa Surya, Madinah. Itu tahun 235 Hijriah. Berarti umurnya sudah antara 25-an tahun. Berarti lahirnya ya antara 210 Hijriah. Lah, berarti Imam Ahmad yang ada di dalam At-Tusi, ya, versi Syi'i Imami itu tidak sama seperti Imam Ahmad versi Sunni Syafi'i yang diakui oleh Ba'alawi. Nah, di sini disebutkan 260. Wafatnya kompak 345 Hijriah, umurnya 83 tahun. Oke. Sekarang ke Ubaidillah. Nah, ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita kupas bersama. Nanti kalau macam-macam ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka nih. Ubaidillah di sini disebutkan lahir tahun 320 Hijriah. Jelas tidak masuk akal. Tertolak secara ilmiah. Kenapa tertolak? Menurut sejarah bahwa Ubaidillah bersama dengan anaknya yang bernama Ismail yang lahir di Basrah, Irak, itu turut serta hijrah dari Basrah ke Husayyisah lewat Makkah ke Madinah, lewat Madinah sampai ke Mekah. Lah, 317 itu hijrahnya. Kok di sini lahirnya 320, berarti umur 3 tahun. Umur 3 tahun kok punya anak Ismail atau Basri itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Nggak masuk. Nggak ilmiah. Nah, ini terkenal dengan ilmu otak-atik gathok-mathuk. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Nur Ihya tentang terkait masalah nasab Bapak Rizik Syihab. Yang dimana nasabnya Bapak Rizik Syihab itu hanya mentok kepada Ubaidillah. Karena Ubaidillah ini bukan anak daripada Ahmad bin Isa, yang dimana Ahmad bin Isa ini adalah yang benar-benar zuriat Nabi SAW. Tapi Ubaidillah ini ya nasabnya itu terputus dari Rasulullah SAW, yang disebut adalah kakeknya para Habib-Habib yang ada di Indonesia dan disebut adalah Ba'lawi. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, kenapa Bapak Rizik Syihab ini kalau berceramah ya, kalau nggak marah-marah, ya mencaci maki, ataupun ya menjelek-jelekkan pemimpin, ataupun menjelek-jelekkan orang lain. Tentunya kita sudah tahu ya teman-teman ya, ketika Bapak Rizik Syihab ini nasabnya itu dibatalkan oleh Bang Haji Roma Irama, wow, marah-marahnya itu sangat luar biasa ya teman-teman, meledak-ledak. Malah mengatakan bahwasanya ya Bang Haji Roma Irama ini adalah pendangdut tapi membatalkan nasab. Tapi jawaban Bang Haji Roma Irama ini ya sangat logis ya teman-teman ya. Karena Bang Haji Roma Irama ini tidak pernah mengaku dirinya itu adalah ahli nasab. Tapi Bang Haji Roma Irama mengatakan ya bahwasanya Bang Haji Roma Irama itu hanya yaitu mendatangkan pakar-pakar nasab, ahli nasab dan ahli DNA.
dan tidak pernah mengaku dirinya itu adalah ahli nasab. Jadi Bapak Rizik Syihab ini gagal paham dan suka memintir-mintir yaitu tentang terkait masalah nasab. Nah, teman-teman, jadi ini sudah jelas ya bahwasanya silsilah Bapak Rizik Syihab ini itu terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenapa Bapak Rizik Syihab ini ya meledak-ledak ya? Ya kalau Bapak Rizik Syihab ini mengaku cucu Nabi yang asli ya, kenapa harus marah-marah? Seharusnya ya dibantah dengan secara ilmiah ya, secara fakta, ada data-datanya, ada kitabnya, kitab nasab, lalu kemudian sejarahnya. Ya, kalau memang, semua ini tidak bisa mencukupi, ya udah tes DNA. Apakah yaitu DNA-nya DNA Arab, apakah DNA-nya DNA bukan Arab. Jadi ya, Bapak Rizik Syihab ini kan mengaku ya bahwasanya adalah keturunan yang ke-38 atau ke-39. Jika dihitung secara ilmiah ya, memang nggak masuk akal dan mengada-ngada ya. Seperti kata Kiai Nur Iya adalah yaitu otak-atik gato gitu ya. Jadi jarak kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita ngambil tahun Hijriah ya, yaitu 1446 tahun lamanya, teori ilmiahnya setiap pergantian generasi terjadi di usia 25 tahun. Artinya orang akan menikah dan mempunyai anak di usia tersebut. Jika dihitung 1446 dibagi 25 tahun, pergantian generasi adalah 57,84. Semestinya para habaib di Indonesia ini sudah generasi ke-57 atau 58, bukan generasi ke-38 atau 39. Di sini aja udah sangat meragukan ya teman-teman, jadi tidak ilmiah. Nah, lalu kemudian kita uji dengan perhitungan Kesultanan Yogyakarta. Seperti Kerajaan Jogja didirikan pada tahun 1755 Masehi sampai tahun 2024. Kesultanan Jogja dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Artinya, Sultan adalah generasi ke-10, ya. Jadi kita akan uji 2024 dikurangi 1755 sama dengan 266,9 menunjukkan bahwa Kesultanan Yogyakarta telah ada sejak 269 tahun yang lalu. Lantas kita uji 269 dibagi 25 tahun. Usia pergantian generasi adalah 10,76. Jadi perhitungannya sangat sesuai dan ilmiah bahwa Kesultanan Yogyakarta di tahun 2024 adalah generasi ke-10. Nah, seperti itu ya teman-teman ya cara ngitungnya ya. Bahwasanya mereka ini yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Bapak Rizik Syihab itu adalah keturunan ke-38 ataupun ke-39 ya, itu tidak ilmiah ya dan tidak masuk akal. Jadi mengada-ada. Nah, jadi kata Kiai Nur Iya adalah cok galito ya gitu ya. Jadi yang penting di kotak gato, gato apa gitu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.